temanya apa? Ya, saya bilang temanya adalah menggembalakan kuda. Ketawa. Ketawa. Tapi saya juga waktu saya baca atau lihat buku ini ya, sebelum saya beli, saya lihat buku ini kok ada aneh gitu ya. Kok ada judul menggembalakan domba? Kuda, bukan menggembalakan domba. Dan di dalam Alkitab kita sering ya, atau Alkitab selalu membahas masalah penggembalaan domba. Karena domba memang adalah binatang yang perlu digembalakan. Bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan, akulah gembala yang baik. Ya, akulah gembala yang baik. Terus, lalu Petrus juga bilang, gembalakanlah kawanan domba Allah. Nggak pernah ada kata-kata gembalakanlah kuda-kuda. Makanya saya agak penasaran juga dengan buku ini. Dan saya baca. Ya, saya baca dan saya tertarik. Saya mulai berpikir ini perlu dibagikan kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, perlu dibagikan kepada hamba-hamba Tuhan. Dan ternyata setelah saya baca, buku ini sudah dibawakan kepada 700 hamba Tuhan di 17 negara. Pengarangnya cukup terkenal ya, Ken Humphrey. Dia adalah seorang gembala juga, seorang hamba Tuhan juga yang asalnya adalah pengusaha. Ya, intinya bahwa gereja ternyata juga membutuhkan domba dan kuda. Selain mengirimkan domba, Tuhan juga mengirimkan kuda. Ya, kita akan lihat contoh dalam buku ini, bab 1. Dia bilang, saudara juga tahu semua, kisah dari Saulus, yang akhirnya berganti nama menjadi Paulus. Itu adalah contoh kuda yang dirubah Tuhan menjadi gembala domba, bahkan bukan lagi domba, menjadi alatnya yang luar biasa. Nah, di dalam gereja sebetulnya banyak kuda-kuda yang juga Tuhan kirim yang belum kita kenal. Ya, makanya di buku ini diceritakan bagaimana karakteristik mereka. Ya, kembali ke awal, saya tahu bahwa kuda ini adalah bukan binatang yang digembalakan, malah binatang yang menjadi alat penggembalaan sebetulnya. Gembala sapi ya, gembala sapi itu pakainya kuda gitu. Kemudian dipakai untuk perang. Ya, untuk perang gitu. Jadi ini memang binatang ini sangat kuat. Jadi orang yang atau kuda ini gimana digembalakan kalau dia memang punya karakteristik yang cukup kuat. Sedangkan domba itu nggak bisa jalan sendiri. Domba itu perlu gembala. Domba itu perlu dituntun. Domba itu akan bingung ketika dia sendirian. Nggak bisa. Tapi kuda ini nggak bisa. Kuda ini adalah kuda yang cukup kuat, maksudnya binatang cukup kuat, gagah. Dia bisa tanpa digembalakan. Nah, saya lihat beberapa ayat pun saya cari gitu ya, karena saya pengen tahu kenapa sih kok si Ken ini bisa menulis tentang domba gitu, atau tentang kuda, sorry ya. Di dalam Mazmur 147 ayat 10 dikatakan ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Tuhan gak suka kepada kegagahan kuda. Kemudian di dalam Mazmur 33 ayat 17 dikatakan kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Ya. Amsal 21:31 juga katakan kuda memang diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi dia tidak memberikan kemenangan. Yang memberikan kemenangan hanyalah Tuhan, dikatakan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Nah, dia juga tidak bisa melindungi si penunggangnya. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan luput dari dan penunggang kuda tidak akan tidak dapat meluputkan diri. Amsal 2 ayat 15.
Dikatakan lagi lebih keras Mazmur 32 ayat 9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Jadi kuda ini susah didekati. Ya, kuda liar apa itu paling sulit untuk didekati. Jadi gimana cara mengembalakan kuda? Jadi saya melihat ini, loh, buku yang cukup menantang untuk saya pelajari. Ya. Nah, buku ini adalah buku untuk para pemimpin. Supaya apa? Memahami rencana Allah bagi transformasi para pemimpin sendiri. Ya. Supaya para pemimpin boleh mengerti, melengkapi, dan kemudian mengutus para pemimpin, dikatakan oleh si Ken ini komunis disebutnya, dalam jemaat untuk melakukan pekerjaan gereja di dunia luar di mana mereka hidup dan bekerja. Nah, kuda yang diumpamakan oleh si Ken ini adalah orang-orang yang menjadi pemimpin di dunia kerja. Kuda yang dimaksud di sini adalah politikus. Kuda yang di sini adalah seorang CEO perusahaan. Pokoknya pemimpin yang punya pengaruh di dunia luar, dunia kerja, dunia ya pokoknya sekuler, politik, pejabat dan sebagainya. Tetapi mereka ada di gereja. Ya, mereka ada di gereja dan Tuhan memang kirim mereka untuk melengkapi pekerjaan Tuhan. Cuman kadang-kadang seringkali hamba Tuhan itu tidak tahu. Bahkan terganggu dengan adanya kuda-kuda. Karena mereka memang tidak bisa diatur seperti domba. Keras kepala, bikin keributan, bikin kekacauan dianggapnya. Ya, jadi keberadaan mereka memang mereka adalah orang-orang kuat, tapi mereka ini juga nggak bisa diarahkan, karena mereka tuh banyak ide, tetapi seringkali dalam tanda kutip seolah bertentangan dengan rencana-rencana hamba Tuhan. Ya, nah, si Ken bilang ini harus kita ketahui. Ya, hamba-hamba Tuhan harus tahu supaya pekerjaan Tuhan bisa berkembang, supaya pekerjaan Tuhan bisa meluas ya di mana-mana, terutama di tempat kerja, di mana hamba-hamba Tuhan juga sulit untuk masuk ke tempat kerja. Banyak tempat kerja yang manggil hamba Tuhan untuk khotbah dan sebagainya, tetapi mereka atau hamba-hamba Tuhan ini tidak bisa menyelami kehidupan para pekerja. Tuhan mau ya kita semua anak-anaknya itu mengabarkan Injil, bukan hanya seperti hamba Tuhan mengajarkan di gereja. Ya, gereja itu bukan soal bangunan yang banyak kali ya dirindukan oleh hamba-hamba Tuhan untuk menjadi lebih besar, mengumpulkan banyak orang, dan itu menjadi lahan, kata saya, untuk para pembicara seminar dengan mengadakan seminar-seminar pertumbuhan gereja. Bagaimana melipat gandakan jemaat. Tapi itu sifatnya berarti membawa orang dari luar ke dalam. Setelah di dalam, apa yang dilakukan hamba Tuhan? Diisolasi. Inilah yang membuat para kuda yang sudah ada di gereja nggak bisa terima. Ya, dan mereka tidak berdaya. Sebenarnya ada pertentangan ya antara hamba Tuhan dengan bukan pertentangan, ada ketidaknyamanan ya antara hamba Tuhan dengan si kuda ini.
Kuda menganggap bahwa hamba Tuhan adalah orang yang paling rohani dalam kehidupannya, di mana dia tidak akan bisa seperti hamba Tuhan itu. Sebaliknya, hamba Tuhan juga berpikir, ini orang terkenal, ini orang luar biasa, punya kekuatan, punya kuasa di pekerjaan mereka atau di dunia mereka, dan saya tidak berani. Padahal Tuhan kirim kuda-kuda itu untuk dididik oleh kita, hamba-hamba Tuhan. Ada keinginan dari kuda-kuda ini seperti ingin maju juga, rohani. Tetapi mereka saling gimana ya, jaga jarak, jadi takut. Yang satu takut kepada orang yang lebih rohani dan merasa saya nggak bisa seperti dia, jadi saya takut salah. Kalau ngomong takut juga dicela, takut disalahkan, karena banyak hal yang terjadi di dalam dunia kerja, di mana para pelaksana ini juga tidak bisa lurus sepenuhnya, ya, untuk menjalankan usaha. Banyak hal yang membuat seseorang, ya, tidak bisa lurus sesuai dengan apa atau sesuai dengan standar Tuhan. Makanya Tuhan kirim kuda-kuda itu untuk dididik, dalam tanda kutip dijadikan domba, digembalakan, ya. Nah, buku ini mengajar kita bagaimana cara menggembalakan domba itu. Ya, pekerjaan sebuah gereja bukan hanya membuat program-program yang muncul dari dalam gedung gereja, jemaat lokal, melainkan pelayanan-pelayanan yang Allah berikan kepada anggota-anggota gereja di dunia pekerjaan dan lingkungan komunitas mereka. Saudara, orang berkumpul di gereja itu hanya 2 jam paling lama, ya. Paling lama 2 jam di gereja untuk memuji Tuhan bersama, mendengar kesaksian kalau ada, kemudian mendengar khotbah, setelah itu pulang. Itu seminggu hanya begitu, diulang lagi nanti minggu depannya. Apakah dengan waktu yang seperti itu seseorang itu bisa bertumbuh di dalam iman? Orang yang mendengarkan, jemaat yang mendengarkan. Apakah dengan waktu yang sekian ini nggak ada waktu lagi? Ya, tujuan Tuhan mengumpulkan mereka tercapai apa enggak? Bisa bayangkan, saudara. Tetapi kuda-kuda ini, dia berkecimpung setiap hari, bahkan bisa kerja itu lebih dari 8 jam. Bisa 12 jam. Bahkan CEO itu mungkin kerjanya nggak tentu lah. Dan mereka bergaul dengan orang-orang di mana mereka sebetulnya punya kemampuan untuk menjadi seorang influencer, kalau sekarang, ya. Bisa mempengaruhi orang. Nah, Tuhan kirim kuda-kuda itu untuk Anda didik, untuk Anda perlengkapi, untuk Anda jadikan, ya. Di buku ini dikatakan sebagai pemasar-pemasar, tenaga pemasaran dari kerajaan Allah. Jadi buku ini menceritakan kita bukan bicara tentang gereja lokal, tapi gereja tubuh Kristus, di mana kerajaan Allah itu harus dikembangkan, harus disebarkan, diberitakan di mana-mana. Siapa tenaga pengajar yang cukup mampu, yang cukup kuat, dengan potensi dia? Seorang kuda itu adalah seorang yang gak main-main kualitasnya. Dia bisa menjadi seorang pemimpin, itu berarti dia memiliki kualitas yang luar biasa, betul gak? Dia bukan ecek-ecek. Dia berpengaruh luar biasa, itu pasti kemampuanlah yang akan membuat dia memiliki pengaruh. Nah, inilah yang sebenarnya yang paling efektif untuk memberitakan Injil.
Tapi mereka yang tadi saya bilang merasa kurang rohani dibanding dengan hamba-hamba Tuhan. Nah, maka mereka dibawa ke gereja oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan diberikan kepercayaan untuk mendidik mereka, menjadikan mereka tenaga-tenaga pemasaran. Ya, bukan seperti juga beberapa orang ya bahwa barangnya harus tersedia, ya disimpan, ditaruh, dan tidak dipasarkan. Tuhan berikan itu kepada kita, sesuatu yang baik Tuhan berikan kepada kita, pengetahuan tentang Allah, ya dari firman Tuhan, pengertian tentang firman Tuhan. Tetapi kita seringkali nggak bisa memasarkannya, karena bukan seperti kuda yang punya lahan, punya kemampuan, bahkan kekuatan ekonomi mereka sehingga mereka bisa kemana saja dengan uangnya untuk juga bisa memberitakan firman Tuhan. Jadi kuda ini adalah kuda seorang yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada gereja untuk untuk gereja didik, untuk dijadikan tenaga pemasaran dari kekristenan, ya dalam tanda kutip kekristenan, memperkenalkan Yesus di mana saja dia berada. Nah, kesulitannya adalah yang tadi saya bilang, kuda punya karakter yang cukup kuat karena dia pemimpin, dan bukan hanya pemimpin biasa, tetapi pemimpin tipe A disebutnya. Pemimpin yang benar-benar punya kualitas yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita bisa mengerti bagaimana kita memahami mereka, bagaimana kita bisa menundukkan mereka, membawa mereka kepada Tuhan. Seperti yang tadi dibilang, Saulus, dia adalah orang yang luar biasa. Dia pintar, sekolahnya tinggi, ilmu keagamanya luar biasa. Tetapi dia punya pandangan yang salah. Dia akhirnya melakukan penghancuran orang-orang Kristen yang dianggap mengganggu kepercayaan mereka, ya, Yudaisme. Sehingga apa yang dia lakukan sebetulnya menurut dia itulah yang benar untuk menjaga Yudaisme dari orang-orang yang dianggap bidat, memberitakan atau membawa orang-orang tersesat, ya. Makanya dia jaga betul. Dan Tuhan pakai siapa? Ananias. Bukan orang sembarangan sebetulnya. Ananias dipakai. Nah, Ananias inilah sebenarnya gembala-gembala, ya, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan mau pakai juga untuk menundukkan si kuda ini. Nah, kontrol adalah kata kunci. Tadi apa? Kuda itu harus pakai kekang, ya. Jadi harus dikendalikan. Kuda itu harus dikendalikan. Nah, kuncinya, cara mengendalikannya adalah mengontrol mereka. Nah, sekarang gimana cara mengontrol mereka? Nggak mungkin kan? Mereka dikontrol karena mereka yang tadi saya bilang cukup kuat, luar biasa. Mereka harus dipahami terlebih dahulu oleh kita. Caranya gimana? Ajaklah mereka untuk berbicara dari hati ke hati. Di buku ini diceritakan seorang hamba Tuhan ini harus sering ngobrol dengan mereka, datang ke mereka. Tapi jangan langsung bicara masalah-masalah program gereja. Bicara dari hati ke hati. Supaya mereka juga bisa menyadari atau bisa mendapatkan kenyamanan berhubungan dengan gembala. Ya, banyak
dari mereka itu sebetulnya ya ingin didekati, karena mereka tuh sebetulnya ada di puncak karir mereka, dan orang yang di puncak ini adalah orang yang paling kesepian sebetulnya di dunia ini. Ya, nggak punya banyak teman. Orang yang pokoknya paling lebih tinggi lebih susah dia. Nah, oleh sebab itu kita tahu bahwa mereka kesepian. Mari kita hibur mereka, kita dekati mereka. Dan setelah itu, lihat ketika mereka mulai tertarik, ketika mereka hatinya mulai ya dapat diubahkan gitu ya, maksudnya mereka akan menjadi satu kekuatan yang besar untuk melakukan pekerjaan memberitakan firman Tuhan. Petrus adalah kudanya Tuhan Yesus. Dia juga adalah kuda yang cukup liar sebetulnya. Ya, dia punya potensi yang besar, tetapi dia juga adalah orang yang ya boleh dibilang bukan serampangannya, tetapi memang orang cepat ngomong dan sebagainya. Dia bisa saja kita kita sebut bahwa dia itu bicara sebelum berpikir. Ya, dia bisa ngomong langsung ceplos gitu ya. Nah, tapi Tuhan tahu bahwa dia juga adalah orang yang sering mengerti atau lebih mengerti daripada domba-domba yang lain atau murid-murid yang lain. Makanya Tuhan Yesus terakhir kali ya ketika dia mau meninggalkan dunia ini, naik ke surga, dia menyerahkan jemaatnya kepada Petrus. Di atas batu karang inilah ya aku akan mendirikan jemaatku. Di atas batu karang yang teguh Tuhan mendirikan jemaat. Firman Tuhan katakan apa? Orang pandai itu, orang bijaksana pasti mendirikan rumahnya di atas batu karang, bukan di atas pasir. Dan Tuhan menemukan batu karang yang cukup kokoh. Tapi ada buku yang mengatakan batu karangnya itu rapuh sebetulnya. Ya kita tahu dia menyangkal Tuhan Yesus ya. Tetapi yang jelas setelah dia Tuhan percayakan menjadi dasar dari bangunan atau jemaat dari gereja. Dia jadi bapak gereja. Ketika dia khotbah ya 3.000 orang langsung menjadi murid Tuhan. Sekali pukul, bukan 1-2, dapat 1 orang aja susah ya, tetapi ini sekali bicara 3.000 orang bisa. Memang Roh Kudus yang menolong dia, tapi bagaimana dia bisa menyerahkan hidupnya untuk dipimpin Roh Kudus? Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengajar kepada kita ya, supaya kita bisa mengendalikan kuda-kuda ini ya. Di gereja itu ada domba, ada gembala, ada kuda, ada juga kombinasi. Saudara semua harus, atau kita semua harus bisa memahami, bisa mengerti, bisa tahu yang mana kuda, yang mana domba, yang mana orang yang memiliki kombinasi. Bahkan ada juga gembala kuda. Ya, dia gembala, dia juga kuda. Nah, jangan diacuhkan mereka itu, tetapi mereka harus dirangkul. Saudara, kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau dengan
membimbing kuda-kuda ini diperlukan waktu yang cukup besar, lama. Pengorbanannya luar biasa. Seekor kuda ketika dia dididik atau dilatih menjadi kuda liar, jadi kuda yang bisa ditunggangi, itu oleh seorang ahlinya harus memerlukan waktu 3 bulan. Dan itu harus sangat hati-hati. Ya, mereka harus ditundukkan, kemudian dibiasakan di jalan-jalan mendengar suara mobil, tapi mereka tidak belingasan. Itu perlu waktu. Seorang ahli membutuhkan waktu 3 bulan. Ya, kemudian kalau misalnya gagal nih, dibawa ke jalan, wah belingasan, nggak boleh menyerah, harus didekati lagi, pelan-pelan, dilus-lus ya. Itu nggak gampang. Demikian juga ketika hamba-hamba Tuhan harus mendekati orang-orang yang cukup kuat ini, ya harus pelan-pelan, tapi ketika hatinya sudah luluh, sudah kena, dimanapun kita mengajak dia bicara, bisa. Ya, mau di rumahnya, di waktu dia kerja, di tempat kerja, bisa. Ya, jadi kita harus punya kesabaran lebih mengatasi kuda ini. Ya, kuda ini adalah kuda yang tadinya liar gitu ya. Itu harus diberikan kekang, ya, yaitu Roh Kudus. Dan kita lah yang harus memasangkan kekang itu ke mulutnya supaya dia bisa dikendalikan dan berguna buat kita. Berguna untuk peperangan. Ya, kita bicara di sini bukanlah peperangan membesarkan gereja lokal saja, tetapi membesarkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Jadi berpikirnya jangan sempit, tapi berpikirnya lebih luas. Ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk bisa mengembangkan kerajaan surga di bumi ini. Dikatakan datanglah kerajaanmu, itu berarti berbicara umat Tuhan secara menyeluruh. Dan Tuhan punya kepentingan dalam hal ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk melatih kuda-kuda itu. Ya. Nah, biarlah kita mau lihat bagaimana cara Tuhan ya melatih kuda-kudanya. Ya, melatih. Tuhan Yesus butuh waktu 3,5 tahun ya, kurang lebih, untuk mengajar anak-anaknya atau murid-muridnya. Dan kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memuridkan pengikut-pengikutnya. Tuhan Yesus, dia bicara, orang-orang mendengar. Kemudian Tuhan Yesus mulai memilih berapa orang? 70 orang. Mengutus mereka untuk juga memberitakan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada mereka. Kemudian Tuhan Yesus memilih lagi 12 orang, di mana mereka juga harus lebih dekat kepada dirinya. 12 orang dirasakan masih kurang. Yang paling dekat berapa? 3 orang. Yaitu Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Inilah kuda-kuda Tuhan. Dari 12 rasul atau 12 murid Tuhan, kudanya 3 sebetulnya. Dan Tuhan melatih mereka. Cara Tuhan ya bekerja bukan hanya berbicara. Memang Tuhan berbicara kepada banyak orang, dan ketika Tuhan berbicara memang orang berduyun-duyun, banyak sekali. Di situ Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat dan sebagainya, dan orang tertarik untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus
kemudian memilih orang supaya mereka lebih mengetahui apa yang Tuhan mau. 70 orang. 12 orang lebih lagi intensif dilakukan. Yang 12 orang ini sebetulnya diberikan oleh Tuhan, ya, satu kesempatan untuk mengetahui kehidupan Tuhan Yesus secara pribadi. Lebih lagi yang 3 ini, Tuhan Yesus membuka dirinya ketika dia ada di dalam krisis. Ketika dia ada di Taman Getsemani, 3 orang ini dibawa lebih mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan mengajar mereka untuk bisa menghadapi krisis dengan caranya Tuhan. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ketika melatih kuda-kuda, kita harus membuka diri kita. Jangan jaim. Buka diri kita apa adanya. Kita memang banyak kelemahan mungkin. Tapi kita juga pasti banyak menghadapi masalah. Tapi tunjukkan itu kepada mereka, biar mereka tahu cara mengatasi masalah. Bagaimana kita mengatasi masalah-masalah hidup kita. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan terhadap 3 orang muridnya. Ya, Tuhan Yesus membuka dirinya. Dia bawa dan dia berdoa. Ya, dia hanya beberapa jauh gitu ya. Memang tertidur sih. Tapi bagaimana ketakutannya Tuhan Yesus di Getsemani itu mereka pasti lihat. Karena Tuhan Yesus berulang kali bolak-balik ya, 3 kali. Dia datang, dia bangunin, ya kan? Bahkan Tuhan Yesus bilang, ayo 1 jam saja berdoa bersama. Ya, berdoalah denganku. Tuhan Yesus yang begitu kuasa, dia tidak menutupi bagaimana dia perlu dukungan doa. Ya, ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita juga harus seperti itu, menghadapi kuda-kuda ini. Dan akhirnya ada kuda yang paling luar biasa, 1 orang ini, Petrus, kuda yang paling kuat. Makanya Tuhan jadikan dia sebagai soko guru, ya, sebagai batu karang yang bisa menjadi pondasi dari gerejanya. Nah, gereja Tuhan harus berkembang, harus berdiri di mana-mana. Diperlukan kuda-kuda untuk bisa menjadi pondasi yang kuat, di mana gereja bisa berdiri. Perlu orang seperti Petrus, di mana pengaruhnya yang luar biasa. Bukan orang-orang yang lemah yang Tuhan. Domba itu baik, tapi biasanya mereka tidak punya kekuatan, nggak punya inisiatif. Mereka akan tunduk pada gembala. Ya, tetapi dalam tanda kutip, fungsi untuk kerajaan surganya itu tidak sebesar seekor kuda. Orang dengan karakteristik kuda ini, 1 orang cukup untuk, atau bisa dibandingkan dengan ratusan ekor domba. Ya, sebagai hamba Tuhan seringkali setengahnya punya domba yang manut, nurut, iya kan? Tetapi Tuhan mau justru kita harus memperhatikan kuda-kuda ini. Perhatikan kuda-kuda ini. Inilah kekuatan di mana kekristenan itu bisa bertumbuh dengan cepat. Ya. Tadi pola Tuhan Yesus, dia terus-menerus mengajar dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Dia terus mengembangkan kerajaan Allah, memberitakan Injil,
Tuhan Yesus bilang apa? Ya, ketika dia datang ke dunia ini setelah dibaptis, bertobatlah kemana-mana, dan disertai dengan mujizat-mujizat. Tetapi yang tadi saya bilang, Tuhan Yesus memilih mulai mengajar lebih lagi dalam kepada beberapa orang, memilih lagi dari antara mereka untuk menjadi teladan bagi mereka, contoh bagi mereka. Ketika kita bicara dengan banyak orang, kita tidak bisa mengenal satu sama lain. Makanya Tuhan Yesus memilih orang-orang yang lebih dekat lagi, yang lebih sedikit untuk bisa mengenal, lebih sedikit lagi untuk lebih lagi mengenal, lebih dalam lagi. Ya, sampai akhirnya terpilih 3, di mana Tuhan Yesus ya lebih banyak berbicara dengan mereka. Ya, Yohanes dikatakan murid yang terkasih. Nah, Tuhan mengenal hatinya, hati Yohanes. Ya, itulah yang Tuhan mau. Kenali domba-domba dan lihat adakah kuda di tempat saudara. Ya, yang mungkin dikatakan ini si pemberontak. Ini yang sulit diatur nih. Dikasih tugas ogah-ogahan. Ya. Mulai terpikir saudara? Mulai terbayang, ada nggak di antara jemaat saudara yang memiliki karakter kuda? Ada. Nah, Tuhan itu sudah percayakan kepada saudara untuk dibina, dibimbing, dilatih, supaya dia boleh menjadi tenaga pemasaran Kristus dalam dunia ini. Tenaga pemasaran kerajaan Allah di dunia ini. Ya. Jadi harus ada pelatihan. Harus ada pelatihan. Ya. Dan tadi ada kedekatan. Saya mengenal seorang hamba Tuhan yang bilang kepada saya, kalau dia salam tuh, saudara ya, salam asal gitu, lewat gitu. Satu saat dia bicara sama saya, dia bilang, saya sengaja seperti ini. Kenapa? Saya nggak nanya kenapa ya, tapi ada alasannya. Dia bilang, saya ini seorang pembicara. Jadi harus ada jarak. Supaya orang tuh hormat. Salah, saudara. Apa? Kita harus jaga jarak supaya kita menjadi orang yang dihormati? Tidak, saya pikir. Ya, hamba Tuhan yang berpikir seperti itu, seolah dia menjadi seolah dia mempunyai tempat yang bagus gitu ya, paling tinggi dan sebagainya, terus menjaga jarak, tidak akan menemukan kuda-kuda, saya bilang. Dan berarti merusak rencana Allah untuk memperluas kerajaan Allah. Tuhan mau supaya kita malah lebih dekat dari hati ke hati bicara, di mana kita bisa berbicara apa adanya, dan dia juga bisa bicara apa adanya kepada kita. Kita bisa berdiskusi dengan dia. Bahkan buku ini katakan kita harus mempersiapkan dia untuk menjadi tenaga pemasaran, untuk kemudian mengutus dia dan meyakinkan dia bahwa dialah orang yang Tuhan mau supaya menjadi tenaga pemasaran di mana dia ada, di dunia kerja, di mana dia menjadi orang yang berpengaruh. Ya, itu yang buku ini katakan. Ada 6 langkah yang harus dilakukan supaya kita bisa menjadikan kuda-kuda ini ya menjadi tenaga-tenaga pemasaran Allah dan kerajaan surga semakin tinggi. Ya, Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita dengan membuka dirinya kepada 3 orang ini. Dan lakukanlah itu, maka kita akan bisa mendapatkan kuda-kuda. Kerajaan surga boleh diperluas.
Dan Tuhan pasti suka kepada gembala-gembala yang seperti kuda ini. Ya, di dalam bukan buku ini ya. Saya setelah itu saya baca-baca, ternyata kuda ini juga adalah, walaupun dia punya kekerasan hati, punya ya kepribadian yang cukup kuat, ya bisa membuat keributan, tetapi dikatakan di dalam Sakaria 14 ayat 20, dikatakan pada waktu itu akan tertulis pada kerencingan kuda, tertulis apa? Kudus bagi Tuhan. Dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Saudara, kudus bagi Tuhan adalah tulisan yang ada di sorban seorang imam. Dan imam ini adalah seorang yang dipisahkan Tuhan untuk pekerjaan yang memang ya pekerjaan untuk mengurus kerohanian gitu ya. Tetapi ingat, satu kali akan tertulis kudus bagi Tuhan di kerincingan kuda. Di sini artinya tidak lagi ada pemisahan suci dan biasa. Tuhan akan pakai kuda yang dalam tanda kutip keras kepala, yang susah diatur, itu menjadi orang kudusnya Tuhan. Ya. Kemudian dikatakan juga bahwa semua orang itu akan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, dikuduskan, ditabiskan, diabadikan. 1 Petrus katakan apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat raja, bangsa yang kudus. Ya, jadi rencana Tuhan adalah membuat satu bangsa itu kudus. Gereja lokal salahnya seringkali hanya memikirkan pertumbuhan gerejanya sendiri, gereja lokal sendiri, tidak berpikir yang lebih luas, di mana kerajaan Allah itu harus menyebar, masuk ke kota-kota dan bangsa-bangsa. Itu yang Tuhan mau. Siapa orang-orang yang bisa melakukan itu? Si kuda yang bengal, yang keras kepala, tetapi dia punya potensi yang luar biasa, talenta yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa, dana yang luar biasa. Ya, jadi ya, kalau saudara nanti mau baca lebih lanjut, saya berikan ininya ya, saya kirim tadi bahannya. Mungkin bukunya agak sulit saya bilang, itu mungkin bisa dibaca-baca, tapi gambarannya tadi seperti tadi. Saya nggak semua saya bahas. Yang saya tulis juga ringkasan itu tidak semua saya bahas. Ya, saya hanya mengambil poin-poin yang penting di situ. Terakhir, kuda adalah hewan paling penting pada zaman Perjanjian Lama. Kuda dan kereta kuda adalah alat pertempuran utama. Kematian kuda adalah pukulan berat, yang berarti kehancuran total militer. Hidup kita itu hidup di dalam peperangan. Kita perlu kuda-kuda itu, jangan biarkan dia mati. Tetapi jadikanlah kuda-kuda itu alat Tuhan yang dapat dikontrol oleh Roh Kudus. Siapa yang dapat melakukan itu? Kita semua. Jadilah Ananias. Tuhan mau itu. Puji Tuhan. Ya, saya rasa cukup. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau ini bentuknya seminar atau ya beda buku, ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Pendeta Budi Pakpahan. Saya melayani di
GPD Harapan Indah. Harapan. Koordinatornya adalah Pendeta Arus semua. Ya, saya berterima kasih buat pemaparan yang sudah diberikan buat kita semua, dan saya juga agak terkejut ketika mendengar temanya adalah mengembalakan kuda-kuda. Kebetulan di tempat saya, di pelayanan saya, depan itu banyak patung kuda. Kuda semua, tapi dia tidak bisa digembalakan. Memang patung. Nah, ini pemikiran saya ketika mengembalakan kuda-kuda, berarti kita harus berbenturan dengan hal-hal yang keras. Ya. Hal-hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan dalam ladang pelayanan. Namun setelah saya mendapat pemaparan tadi, oh iya, sudah mulai terbuka. Cuma saya tidak mendapat gambaran yang lebih rinci lagi tentang pembedahan buku tersebut, di mana dikatakan bahwa dalam buku itu saya ingin tunggu sampai endingnya, bahwa apa sih way out atau solusi daripada buku tersebut. Apakah si penulis menuliskan itu berdasarkan pengalaman atau hanya berdasarkan pemahaman-pemahaman atau ilusi-ilusi saja, atau mungkin Bapak sendiri yang sudah membaca buku tersebut sudah mengalami, sehingga ketika dijabarkan lagi bagi kami itu akan membuat kami lebih mudah lagi untuk masuk ke hal-hal tersebut. Karena yang saya tahu, ketika kita melayani kuda-kuda dalam tanda kutip, bahwa banyak di situ dikatakan tadi bahwa pengusaha, CEO, atau mungkin juga pemuka masyarakat dan lain sebagainya. Ketika kita masuk di sana, bahkan kemampuan mereka jauh daripada kita. Yang ada, tadi Bapak katakan bahwa mengajarkan kuda itu 3 bulan. Bahkan Yesus mengajarkan murid-muridnya 3 tahun lebih. Pengalaman saya sendiri, karena kuda itu bukan harus pengusaha dan lain sebagainya. Orang yang udah susah, orang yang secara ekonomi tidak mampu, itu pun kadang-kadang sulit, Pak. Ya. Sulit untuk kita ajar, untuk kita didik. Sorry. Bahkan gembalanya yang malah diajarin. Bahkan saya kalau udah kesel-kesel, kalau kamu nggak suka diajarin, silakan keluar. Pintu gereja besar, jangan salah. Nah, itu yang menjadi problematika pelayanan mungkin bagi teman-teman kita juga. Nah, adakah dari semuanya itu, saya melihat bahwa peluang-peluang kita yang mungkin pelayanan-pelayanan yang selama ini kita bahasnya, kita dapat ikan-ikan cere, kemudian tiba-tiba diperhadapkan dengan kuda. Artinya kan kita harus memiliki power yang kuat, power yang siap, bahkan sampai dilecehkan pun atau mungkin dihina pun kita harus siap. Itu perlu mental kalau menurut saya. Tetapi yang bagi saya, ketika kuda-kuda itu sudah bisa kita bimbing, kuda itu juga akan berpikir gini, saya nggak perlu lagi gembala yang seperti ini. Bahkan bila perlu saya keluar, karena saya sudah dapat ilmunya, saya akan cari gembala yang lebih besar. Bukan tidak mungkin, bahkan saya pernah melihat ada orang-orang yang dididik dari nol secara rohani, nggak bisa mungkin secara kemampuan intelektual secara dunia, dia boleh lebih tinggi dari gembala. Tapi ketika dia sudah mampu secara rohani, dia buka pelayanan sendiri, Pak. Akhirnya kasihan banget tuh gembala yang sudah, aduh dapat kuda, begitu udah dapat kuda, kudanya kabur lagi, Pak. Nah itu yang menjadi problematika. Nah makanya apakah ada solusi seperti itu untuk kami bisa melayani ke depan ini, Pak? Karena ini pembelajaran yang baru saya dengar. Kalau bisa sih nanti saya cari bukunya, karena kuda nanti saya juga, bukan tidak mungkin, besok juga saya bilang, ayo kuda-kuda liar, semangat semua. Mudah-mudahan saya bisa pelayanan semakin berkembang dan semakin maju. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Pertanyaan Bapak ada di sini sebetulnya. Ya, dibahas. Memang jangan kaget ketika kita membiarkan kuda-kuda itu, lihat nanti satu saat Bapak akan melihat kuda itu berkembang lebih besar di tangan orang atau gembala yang bisa mengembangkan dia. Dan kembali yang tadi saya katakan, buku ini tidak berbicara tentang gereja lokal. Buku ini berbicara tentang gereja secara keseluruhan, di mana ya gereja lokal itu dikirim Tuhan, dipercaya Tuhan kuda-kuda yang bisa mengembangkan pekerjaan Allah. Jadi tidak untuk, sorry ya, orang sudah bilang dikekeuek gitu. Memang biarkan dia untuk berkembang. Biarkan dia, karena kita bicaranya adalah masalah kerajaan Allah. Ya, jadi kembali banyak hamba Tuhan, sorry ya. Ini saya bicara, saya bukan hamba Tuhan. Istilahnya yang tadi dikatakan, membawa banyak orang masuk ke gereja, kemudian diisolasi. Dijadikan domba yang memang manut-manut terus. Terus amanat Tuhan Yesus apa? Pergilah.
Itu. Oke, pengalaman. Banyak orang, dan saya tahu beberapa hamba Tuhan yang dalam tanda kutip ya, hamba Tuhan kuno, gitu ya, itu benar-benar mengisolasi. Ada yang bilang, jangan pergi ke gereja mana-mana ya, harus di sini. Bahkan ada seorang yang pernah ngeluh ke saya dimarahin loh sama ibu pendeta. Kenapa? Kamu nggak boleh katanya pergi ke gereja lain, kamu kan ngelayani di sini. Tapi kan saya ada perlu, gerejanya cuma ngasih, maksudnya ada waktunya cuma satu minggu satu kali. Sedangkan dia harus pergi di waktu kebaktian itu, dia nggak bisa hadir di gereja. Akhirnya nggak boleh ke gereja kemana-mana. Saya bilang, ya kalau gitu kamu nggak bisa ke gereja kemana-mana, kan berarti hamba Tuhannya memilih untuk biarlah dia nggak boleh beribadah daripada beribadah di tempat lain. Kemudian nggak boleh baca buku. Ini sesat, itu sesat, itu. Aduh, saya jadi bingung ya. Sorry lagi. Bukan saya mau gimana ya, tapi saya juga melihat. Tapi kembali ya, setiap orang tuh berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Saya merasa buang waktu untuk mendengarkan khotbah yang tidak ada isinya. Cerita sana sini, gak ada dagingnya. Bobodoran, ketawa-ketawa, tapi itu paling disukai. Ya. Saya bilang, kalau kamu takut kehilangan domba dalam hati, ayo tingkatkan kualitas khotbahnya, isi khotbahnya. Memang yang saya bilang tadi, tidak semua orang juga sama ingin khotbah yang berisi. Dulu ada PA, sekarang nggak ada ya. Kalau PA kan memang dalam dari ayat ke ayat. Waduh, saya tuh senang mendengar, itu yang Tuhan kasih ke saya. Saya bisa kuliah banyak itu karena memang saya suka mendengar orang ngomong, dengerin, tulis. Saya kalau dengar khotbah itu saya tulis di sini. Ada notes ya, ada note gitu. Jadi saya. Tapi ada hamba Tuhan juga nggak suka, ya, nggak suka orang-orang bawa itu sekarang Alkitab katanya. Ya, padahal itu sangat memudahkan kita ketika kita diberkati, kita kirim terus kita tulis terus kirim. Terus sorry, saya orangnya rada nggak terima begitu saja ketika ada seseorang khotbah. Bener nggak dia ngomong? Saya lebih cepat kan nyarinya. Ayat itu terus dia ngomong apa? Saya buka di Google, saya cari. Itu bener nggak sih? Ayatnya di mana? Seperti itu. Ya, jadi kembali, buku ini memang memberikan solusi, tapi ya intinya kembali perspektif kita harus berbeda. Ini bukan bicara masalah gereja lokal, tetapi gereja secara keseluruhan di mana kerajaan Allah memang harus disebarkan ke seluruh dunia. Siapapun orangnya yang menyebarkan itu, bagaimana dia terus berkembang, itu kita harus syukuri. Karena itulah yang Tuhan mau. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dapat menjadi bagian dalam mengembangkan orang-orang yang sudah Tuhan percayakan, dan kita berhasil kalau dia menjadi lebih hebat dari kita. Itu sih. Ya. Gimana Pak? Bisa diterima? Jadi kembali ya, perspektif itu harus ada. Kalau enggak ya susah. Ya, kalau enggak ya susah, nggak bisa gitu. Nggak bisa, kita mikirnya begitu saja. Gitu. Ya. Jadi ada beberapa ya saya kalau saya bawa firman Tuhan, ya makanya saya bersyukur, ya agak sedikit dipaksa nih. Istri saya paling pusing kalau dengar firman Tuhan saya. Tapi sekarang harus olah dengan 3. Kenapa? Berbeda, tapi banyak orang yang bicara ke saya,
Kalau kamu khotbah, saya bisa dapat bahan 5-6 khotbah. Saya bukan khotbah. Kalau Ibu Herawati bilang, saya bukan pengkhotbah, pengajar. Nah, kemudian terakhir saya berkhotbah di GPPI. Ada orang ngirim ke pengurus, ngirim foto. Tuh lihat tuh, kalau Pak Yusak khotbah tidur. Mereka senangnya dengan khotbah-khotbah yang biasa. Yang keketawaan, yang ceritanya kesana sini, kadang-kadang ilustrasinya dipaksakan. Terus ada kata-kata yang ya istilahnya kasar lah, tapi ketawa gitu loh. Dan mereka mau pakai itu, ya susah juga sih. Memang gerejanya jadi agak sulit ya kalau. Ya beda-beda lah, saya nggak bisa ngomong. Setiap orang kan beda-beda ini ya. Kalau saya sih rasanya buang-buang waktu ya gitu ya, dengerin begituan gitu. Kan kita mau tunggu gitu. Dan satu hal lagi ya untuk ini Bapak ya, kita deketin dia yang tadi bilang supaya nggak kabur ya, deketinlah secara pribadi. Biarkan dia berkembang, tapi saya yakin dia akan lupain Bapak. Ya, saya bukan orang yang tipe juga bisa melupakan seseorang. Saya 38 ya, pasti 40 juga saya masih di GBT. Sekarang pun saya sebetulnya tidak menyatakan keluar. Saya hanya membantu teman saya yang ketemu, yang Tuhan pertemukan ketika ada reuni, kemudian dia ditinggalkan oleh, dipaksa lah untuk jadi jadi hamba Tuhan, di mana dia belum siap untuk bicara, untuk jadi pembicara karena dia pemain musik. Saya suruh, ya udah saya bantu, ya. Dan saya tidak melupakan gereja saya kok. Saya bertumbuh di situ. Ya, dalam tanda kutip saya rela nggak bersama-sama istri saya beribadah dalam gereja yang sama untuk tetap bisa juga di gereja-gereja seperti itu. Ya, dan saya sangat bersyukur untuk orang-orang yang di gereja itu. Sampai saya bilang ya ke ini, saya bekerja juga dari orang yang pernah bergereja di situ. Saya tumbuh di situ, saya bisa main gitar itu karena Pak Siman yang ngedorong saya, yang maksain. Saya kadang-kadang negong ya, bisa dikit main aja udah gitu kan. Tapi Pak Siman seringkali memberikan kesempatan buat saya. Ya Pak Siman masih di sana. Saya udah lama nggak ke sana, ada 3 tahun. Tapi saya nggak lupa kok. Saya perhatikan juga ya ketika kualitas kurang baik ya dalam streaming, saya bawa anak saya ke sana, suruh beresin, saya kasih tahu suaranya gini atau apanya kekurangannya, begitu kok. Jadi kita bukan untuk begitu bisa dari gitu, jadi musuh gitu kan. Ya tapi ayo kita saling dukung pekerjaan itu. Ya. Dan saya tidak ya saya merasa bahwa saya juga jadi begini ya karena mereka kok. Ada lagi? Cukup Pak? Ada lagi? Kalau Bapak tanya pengalaman saya itu pengalaman saya. Ada yang mau tanya? Bapak mau tanya? Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Pendeta James dulu. Saya mantan Isembia yang saya diundang datang di seminar. Maaf, tadi saya dengar ya Bapak ngomong tentang Petrus itu batu karang yang rapuh. Nah, kalau menurut pemahaman saya, berbicara batu karang itu menunjukkan kepada Yesus sebagai batu karang yang terunak. Jadi ini aja yang mungkin kurang saya. Ya itu aja Pak. Terima kasih. Sebetulnya bukan hanya Petrus, bukan hanya Yesus saja dikatakan ya.
namamu Petrus. Kan Tuhan Yesus sendiri yang bilang, engkaulah batu karang. Dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Betul ya? Boleh baca lagi. Nah ini, kalau gini kan jadi saya harus buka Google. Saya juga nggak hafal. Tapi saya tahu ada cerita kata-kata seperti itu ya. Ketika Tuhan Yesus merubah nama dia, nama Simon jadi Petrus. Pak Simon mungkin ingat ayatnya nggak? Dan saya tadi bukan ngomong itu juga ya, tapi ada buku yang mengarang judulnya adalah Batu Karang yang Rapuh. Yang saya juga belum pelajari ini ya secara mendalam. Matius 19 ayat 17 18. Matius 19 ayat 17 18. Bapak mungkin bisa bacakan? Maaf. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Petrus dan batu karang. Oh, pengertiannya bukan begitu, Pak. Kalau saya, kan Yesus katakan, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, ini menunjukkan kepada pribadi Yesus. Berarti di atas Yesus, Petrus akan mendirikan jemaat Yesus. Ya. Kalau menurut pemahaman saya. Bisa. Penafsirannya bisa seperti itu juga. Hah? Penafsirannya bisa seperti itu. Tapi buku ini sama, dia cerita Simon diganti jadi Petrus menjadi batu karang, menjadi dasar dari gereja. Kalau menurut pengertian arti dari Petrus, kalau menurut pemahaman saya, itu batu kecil, bukan batu karang. Ya. Nah, itu aja, maaf ya. Ya, nggak masalah. Bapak ini kan sebagai pengajar, nanti kemana-mana bisa. Ya. Kita belajar juga. Ya. Ini kita bedah buku dari sini. Jadi apa yang dia katakan itulah yang saya ambil. Ya, terus ya memang hermeneutik ya itu ya. Jadi memang penafsiran lah boleh dibilang. Ya kita bisa hamba Tuhan bisa berbeda juga dalam menafsirkan itu. Ya. Tapi intinya tidak menyimpang dalam arti apa ya? Menyangkali Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan sebagainya. Itu yang saya tidak terlalu gimana. Kalau itu ya bisa saja. Saya juga mendapatkan pengajaran dari seorang hamba Tuhan yang kadang-kadang saya nggak kepikir ya kalau dia bisa tarik ke sana gitu. Saya juga dapat sesuatu yang baru dari Bapak kok. Batu kecil ya. Ya nanti saya juga cari deh. Saya akan pelajari juga sih batu kecil. Terus maksudnya adalah aku akan mendirikan, gitu kan? Aku akan mendirikan gerejaku kan di atas batu karang ini. Ya, kalau Bapak tadi bilang kan mendirikan gereja batu karangnya Yesus. Berkata kepada Petrus, Ya. engkau Petrus, di Ya. atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Oke, nanti kita ini. Ya, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Cukup ya. Ya kalau tertarik atau apa nanti bisa minta aja bahannya. Saya udah kasih. Ya. Terima kasih.